Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Anugrah. Ya, seperti teman-teman sekalian ketahui, di video kita kali ini saya akan membahas tentang asesmen dalam BK. Nah, tujuan video ini dibuat sendiri ya sebagai tugas-tugas seperti biasanya untuk memenuhi tugas UTS saya. Jadi semoga teman-teman enjoy dalam menonton, dan juga jangan lupa klik tombol suka kalau memang suka, kalau tidak suka ya tidak suka. Dan juga bisa di komen. Nah, untuk subscribe-nya ya tidak perlu mungkin di subscribe, tapi teman-teman sekalian bisa memberikan saran-sarannya di kolom komentar. Jadi nanti kita akan lebih interaktif lagi agar teman-teman sekalian bisa mengomentari dan juga bisa menanyakan hal-hal yang ada dalam video ini. Nah, untuk materi dalam video ini sendiri merupakan materi yang saya ambil dari buku dan dari literasi-literasi lainnya. Jadi selamat menonton, saya akan mulai videonya. Ya, nomor 1. Jadi teman-teman sekalian, untuk di list nomor 1 ini kita akan mengawalinya dengan yang namanya angket. Angket sendiri sering kita dengar juga dengan nama kuesioner. Apa sih kuesioner itu? Nah, kuesioner sendiri merupakan cara pengumpulan data atau informasi oleh para peneliti, atau khususnya yang ingin mengumpulkan informasi berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis kepada respondennya. Nah, apa sih isi pertanyaannya? Ya, isi pertanyaannya itu berupa fakta, berupa pendapat, nah berupa juga persepsi diri. Jadi daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan ini disusun berdasarkan tujuan penelitiannya atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti itu sendiri. Jadi teman-teman bisa tahu apa sih yang dulu mungkin semasa SMA teman-teman KKN atau kakak KKN itu lakukan, memberikan secari kertas yang berisi dengan pertanyaan. Nah, itulah angket. Jadi untuk tujuannya sendiri ya sudah jelas, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitiannya. Dan juga yang kedua itu memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Jadi berbarengan atau biasa dilaksanakan dalam responden yang banyak. Nah, manfaatnya apa sih sendiri? Manfaatnya untuk angket ini kenapa bukan metode lain? Nah, untuk manfaat angket sendiri merupakan suatu penjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lainnya. Jadi kita memvalidkan. Jadi yang kedua itu bahan pembuatan evaluasi program, bisa juga untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden itu sendiri. Ya, selanjutnya angket itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya berdasarkan subjek atau respondennya. Yang kedua itu strukturnya, yang ketiga jenis pertanyaannya, dan juga yang keempat itu bentuk jawabannya. Nah, mungkin teman-teman jauh lebih mengetahui lagi setelah pemaparan ini, dan juga bisa memanfaatkan angket ke depannya, utamanya untuk teman-teman yang ingin meneliti. Jadi selanjutnya untuk tahap-tahapnya sendiri itu ada tahap persiapan, lalu tahap pelaksanaan, dan juga yang terakhir itu tahap analisis hasil. Jadi untuk skala pengukuran sendiri dalam angket itu ada 4 skala. Yang pertama itu skala Likert, yang kedua itu skala Goodman rating, dan juga semantik diferensial. Ya, itu. Jadi mungkin itu untuk angket. Yang kedua, wawancara. Wawancara sendiri bisa kita ketahui merupakan suatu percakapan. Nah, percakapan apa sih yang membedakan dengan percakapan lainnya? Jadi wawancara itu merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dengan pewawancara. Jadi dengan tujuan tertentu, pewawancara ini melakukan wawancara tersebut dibarengi dengan pedoman-pedoman, dan juga bisa dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Nah, misalnya mungkin pada saat ini marak digunakan yang namanya via daring atau melalui room semacamnya. Jadi tujuannya sama, memperoleh informasi, tapi yang untuk wawancara sendiri informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Jadi kita bisa lebih menggali lagi, atau kita bisa langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang spontan apabila didapatkan pada saat sesi wawancara tersebut. Jadi untuk jenisnya ada beberapa jenis yang saya ketahui ada 4.
yaitu wawancara terstruktur, tidak terstruktur, kelompok, dan juga semi terstruktur. Jadi ada 4 jenis wawancara. Yang selanjutnya itu teknik wawancara sendiri bukan hanya sekedar berbicara atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan melalui secara langsung atau secara daring, melainkan ada juga tekniknya itu teknik penampilannya yang pertama, yang kedua cara bertanyanya, dan juga cara mencatatnya. Ya, dan syarat-syarat wawancara itu sendiri merupakan syarat yang penting juga, diantaranya valid, datanya valid, relevan, tidak mengandung bias, dan juga komunikatif. Ya. Untuk tahap persiapan ya sama halnya dengan angket, ada tahap persiapan. Untuk tahapannya ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan juga ada tahap analisis hasil. Jadi itu mungkin. Tapi saya sendiri sangat menyukai wawancara ini karena dapat lebih meningkatkan kedekatan secara langsung bersama dengan responden atau narasumber ya. Jadi ya, tapi setiap orang memiliki cara masing-masing. Ya mungkin itu untuk wawancara. Nah, yang ketiga itu adalah observasi. Apa sih observasi? Nah, observasi sendiri merupakan suatu pengumpulan informasi yang prosesnya itu sistematis dalam merekam pola perilaku. Jadi perilaku apa? Yaitu perilaku manusia sebagai objeknya, dan juga objek-objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan. Jadi ini tidak dilakukan suatu komunikasi dengan subjek tersebut. Jadi proses tersebut bisa mengubah fakta menjadi data. Jadi contohnya kita memperhatikan atau melihat situasi sekitar dan juga mencatatnya ke dalam catatan kita. Nah, informasi tersebutlah yang akan kita jadikan data nantinya. Jadi ini lebih kepada bagaimana kita mendalami situasi yang ada di sekitar kita tanpa bertanya langsung pada narasumber maupun objek yang kita teliti. Nah, manfaatnya sendiri kita jadi lebih memahami suatu kejadian yang kita teliti. Jadi kadang juga peneliti menemui hal-hal yang baru dari penelitiannya melalui observasi ini. Nah, tidak hanya membuktikan hal-hal yang sudah diperkirakan oleh mereka. Jadi hasil penelitian dari observasi biasanya bersifat deskriptif, sehingga membuat peneliti menjadi lebih objektif dan juga terbuka terhadap permasalahan yang ia teliti. Nah, untuk bentuk dari observasi sendiri ya ada beberapa secara umum, yaitu pertama observasi sistematik atau biasa disebut juga observasi terstruktur. Yang kedua ada observasi eksperimental, observasi natural, observasi partisipan, dan juga observasi formal. Jadi ada ya yang terakhir juga menurut peranan observernya itu dibagi menjadi observasi partisipan dan juga non partisipan. Nah, untuk beberapa alat dalam observasi sendiri ada beberapa. Yang pertama itu catatan anekdot dan juga skala penilaian. Untuk skala penilaian lagi dibagi lagi menjadi 3, yaitu penilaian numerik, grafis, dan juga daftar cek berisi aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam situasi tingkah laku maupun kegiatan peserta didik yang menjadi pusat penelitian kita. Nah, bisa kita ketahui kalau observasi ini berbeda dengan angket dan juga wawancara karena lebih kepada penelitinya dalam memperhatikan narasumber, memperhatikan objek penelitian yang ada. Mungkin seperti itu untuk observasi. Yang keempat yaitu sosiometri. Sosiometri merupakan pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Ya, makanya mengapa dikatakan sosiometri? Karena bagaimana ia mengumpulkan data tentang kehidupan bersosial suatu kelompok. Nah, hubungan sosial seperti apa? Yaitu hubungan sosial segitiga, juga hubungan sosial terpusat, hubungan sosial intim, hubungan sosial berbentuk jala, dan juga hubungan sosial yang berbentuk rantai.
Untuk tujuannya sendiri, ya tujuannya ini di sini lebih spesifik, yaitu mengasesmen hubungan interpersonal, yaitu menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Nah, dan yang kedua, mendeteksi perilaku sosial yang inkongruen, sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Sedangkan jenis-jenis angket sosiometri. Untuk angket sosiometri sendiri yaitu nominatif atau skalanya bertingkat dan siapa dia. Jadi dalam sosiometri juga ada dua jenis pengukuran, yaitu yang pertama kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan juga perasaan terhadap anggota lain. Tapi dalam kelompok situasi tertentu. Nah, beda dengan kuesioner, yaitu mengukur sikap dan juga perasaan terhadap anggota lain, tetapi bukan dalam situasi khusus. Mungkin seperti itu. Jadi untuk sosiometri sendiri lebih terkhususkan kepada pengumpulan informasi tentang hubungan sosial teman-teman, atau yang pernah kita, ya untuk saya pribadi, seperti semacam pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan teman kelas kita, ya mungkin kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada instrumen biografis. Ya, untuk teman-teman mungkin baru mendengarnya juga. Jadi untuk instrumen biografis ini merupakan metode biografis yang merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan-ungkapan pikiran dan juga perasaan individu tersebut, dan juga perasaan individu terhadap dirinya dan juga lingkungannya melalui catatan-catatan yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain. Jadi lebih kepada pengumpulan informasi yang kita dapatkan berisi tentang kisah hidupnya, misal. Jadi tujuan biografis sendiri adalah agar konselor mampu memahami keadaan peserta didiknya yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan juga pengalaman hidup. Dari sini kita bisa mengetahui apa minat dan bakatnya, apa riwayat penyakitnya, melalui apa yang ia tulis maupun apa yang ditulis oleh orang lain. Jadi untuk ada beberapa jenis instrumen atau metode biografis, diantaranya biografi. Nah, biografi sendiri merupakan yang biasa kita dengar atau bisa kita lihat dari mungkin seperti catatan-catatan oleh penulis buku. Nah, itu merupakan tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, apa bedanya dengan autobiografi? Nah, yang kedua, autobiografi merupakan tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang tersebut dalam hidupnya, yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya, yang ditulis oleh individu itu sendiri. Jadi autobiografi ditulis oleh individu tersebut, sedangkan biografi bisa ditulis oleh orang lain. Nah, yang ketiga yang biasa kita lihat juga yaitu buku harian. Nah, buku harian sendiri lebih kepada individu yang menuliskan kejadian-kejadiannya setiap hari. Ya, mungkin ini sudah tidak asing lagi. Mungkin juga penonton atau teman-teman sekalian juga memiliki yang namanya buku harian. Yang keempat itu kenangan-kenangan masa muda, atau mungkin hal-hal yang kebanyakan dibuat oleh anak-anak remaja. Misal yang mungkin sekarang itu bisa kita manfaatkan seperti foto-foto di Facebook atau media sosialnya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu inventory. Inventory sendiri merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam memahami individu dalam upaya pengembangan dan juga penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Ya, ada beberapa jenis inventory sendiri, yaitu personality inventories, interest inventories, dan juga ada attitude inventories. Nah, untuk inventory yang saat ini digunakan dalam pelayanan BK merupakan alat ungkap masalah inventory tugas perkembangan atau ITP. Jadi ITP ini merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan peserta didik. Jadi dengan alat ITP sendiri, guru bimbingan dan konseling
atau biasa kita kenal dengan konselor, mampu memahami tingkat perkembangan individu. Jadi individu tersebut maupun kelompok dengan mudah dapat diidentifikasi masalahnya, apa yang menghambat perkembangannya, dan juga membantu peserta didik sendiri dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas perkembangannya. Jadi mungkin seperti itu. Dan juga teman-teman sekalian bisa memilih dan melihat serta mempelajari kembali materi-materi tentang asesmen dalam BK. Jadi bukan hanya satu saja, tapi asesmen sendiri dapat dikolaborasikan untuk menghasilkan informasi yang valid dan juga dapat dimanfaatkan ke depannya. Jadi bukan hanya satu instrumen saja. Ya, baik teman-teman sekalian, mungkin itu video kita pada pertemuan kali ini. Jadi semoga videonya bermanfaat, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kedepannya saya pribadi bisa lebih baik lagi dalam membuat video, utamanya dalam melaksanakan kewajiban saya nantinya insya Allah apabila menjadi guru BK dalam menyediakan media-media pembelajaran yang menarik dan juga terstruktur, jelas, dan juga lebih modern lagi. Ya mungkin itulah dari saya ucapkan syukran jazakallahu khairan, syukran jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga ketemu lagi di video selanjutnya.